Selamat malam Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang flavonoid. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang terdiri dari Emiliana Ule, Westan Matias Lucy, Irene Julia Lituna, Vanessa Ingrid Tipanemboro, Febrianti Dutu. Baik, saya akan menjelaskan apa itu flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan, tidak terdapat pada alga, mikroorganisme, bakteri, lumut, dan jamur. Senyawa flavonoid termasuk kelompok senyawa fenol besar yang ditemukan di alam. Sekitar 5-10% metabolit sekunder tumbuhan adalah flavonoid dengan struktur kimia dan peran biologis yang sangat beragam. Senyawa ini dibentuk dari jalur sikimat dan fenilpropanoid dengan beberapa alternatif biosintesis. Yang berikut penggolongan flavonoid. Yang pertama, berdasarkan struktur, terdiri dari flanon. Flanon, senyawa flanon ini mempunyai kerangka 2 fenilbroman, di mana posisi orto dari cincin A dan atom karbon yang terikat pada cincin B dari 1,3 di aril propana dihubungkan oleh jembatan oksigen sehingga membentuk cincin heteroksiklik yang baru atau cincin C. Yang berikut flavonon. Flavonon terdistribusi luas di alam. Flavonon terdapat di dalam kayu, daun, dan bunga. Flavonon glikosida merupakan konstituen utama dari tanaman genus, Prenus, dan buah jeruk. Dua glikosida yang paling lazim adalah naringenin glukosida dan hesperitin, terdapat dalam buah anggur dan jeruk. Selanjutnya, antokyanin. Antokyanin merupakan salah satu anggota dari flavonoid yang memiliki sifat mudah larut dalam air dan berwarna antara merah dan biru. Antokyanin banyak ditemukan di alam dalam bentuk glikosida dari antokyanin seperti cyanidin, delphinidin, peonidin, petuinidin, malvidin, dan lain-lain. Antokyanin dapat ditemukan pada berbagai tumbuhan, meskipun terdapat dalam jumlah yang signifikan pada buah-buahan berwarna ungu dan merah, seperti blueberry, bakwerenan, mulberry, cherry, dan lain-lain. Selanjutnya, leukoanthocyanidin. Leukoanthocyanidin merupakan senyawa tan warna, terutama terdapat pada tumbuhan berkayu. Senyawa ini jarang terdapat sebagai glikosida, contohnya melaxidin, apiperol. Yang berikut flavanol. Flavanol adalah senyawa fitokimia ditemukan dalam konsentrasi tinggi dalam berbagai macam makanan, nabati, dan minuman. Flavanol paling sering terdapat sebagai glikosida, biasanya 3 glikosida dan aglikon. Flavanol yang umum yaitu camferol, quercetin, dan miricetin yang berkhasiat sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Selanjutnya, penggolongan flavonoid berdasarkan jenis ikatan. Yang pertama, flavonoid O-glikosida. Pada senyawa ini, gugus hidroksid flavonoid terikat pada suatu gula atau lebih dengan ikatan hemiaseta yang tidak tahan asam. Pengaruh glikosida ini menyebabkan flavonoid kurang reaktif dan lebih mudah larut dalam air. Gula yang paling umum terlibat adalah glukosa di samping galaktosa, ramilosa, thiosa, arabinosa, fruktosa, dan lain-lain. Yang kedua, flavonoid C-glikosida. Gugus gula terikat langsung pada inti benzen dengan suatu ikatan karbon-karbon yang tahan asam. Lazim ditemukan gula terikat pada atom C nomor 6 dan 8 dalam ikatan inti flavonoid. Jenis gula yang terlibat lebih sedikit dibandingkan dengan O-glikosida. Gula paling umum adalah galaktosa, raminosa, silosa, arabinosa, contohnya orientin. Yang ketiga, flavonoid sulfat. Senyawa flavonoid yang mengandung satu ion sulfat atau lebih yang terikat pada OH fenol atau gula secara teknis termasuk bisulfat karena terdapat sebagai garam yaitu flavon OSO3K. Banyak berupa glikosida bisulfat yang terikat pada OH fenol yang mana saja yang masih bebas atau pada gula. Yang berikut
Flavonoid. Senyawa ini mula-mula ditemukan oleh Furukawa dari ekstrak daun G. biloba berupa senyawa berwarna kuning yang dinamai gingetin. Biflavonoid merupakan dimer flavonoid yang dibentuk dari 2 unit flavon atau dimer campuran antara flavon dengan flavonon dan atau auron. Yang berikut katekin terdapat pada seluruh dunia tumbuhan, terutama pada tumbuhan berkayu. Senyawa ini mudah diperoleh dalam jumlah besar dari ekstrak kental, Eucharia gambir, dan daun teh kering yang mengandung kira-kira 30% senyawa ini. Katekin berkhasiat sebagai antioksidan. Kalkon. Polihidroksil kalkon terdapat dalam sejumlah tanaman, namun terdistribusinya di alam tidak lazim. Alasan pokok bahwa kalkon cepat mengalami isomerasi menjadi flavon dalam suatu keseimbangan. Yang berikut dihidrokalkon. Meskipun dihidrokalkon jarang terdapat di alam, namun satu senyawa yang penting yaitu polyrizin merupakan konstituen umum famili Rosaceae juga terdapat dalam jenis buah-buahan seperti apel dan pir. Yang berikut auron. Auron berupa pigmen kuning emas yang terdapat dalam bunga tertentu dan bryophyta. Dalam larutan basah senyawa ini berwarna merah ros dan tampak dari kromatografis kertas berupa bercak kuning dengan sinar ultraviolet warna kuning tua berubah menjadi merah jingga bila diberi uap amonia auron atau sistem cincin benzakumaranoid atau cincin A. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat flavonoid. Manfaat flavonoid yang pertama yaitu antioksidan. Flavonoid dapat dimanfaatkan untuk mencegah kerusakan jaringan akibat radikal bebas. Mereka memiliki aktivitas antioksidan yang lebih kuat dibandingkan dengan vitamin C dan E, yang membantu melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif. Contoh tanaman yang mengandung flavonoid sebagai antioksidan yaitu biji kakao. Yang kedua adalah antihipertensi. Telah ditemukan pada beberapa penelitian terdahulu bahwasanya flavonoid dari quercetin memiliki efek kardiovaskuler, khususnya efek hipertensi. Jenis flavonoid yang termasuk dalam kelompok flavonol ini telah banyak dianalisis dan menghasilkan kemampuan dalam mengurangi stres oksidatif, yaitu dengan memperlambat aktivitas angiotensin converting enzyme. Pembentukan angiotensin converting enzyme dapat dihambat oleh senyawa flavonoid yang terkandung pada labu siam. Yang ketiga adalah antiinflamasi. Flavonoid dapat mengurangi peradangan dengan menurunkan volume edema dan menghambat mediator inflamasi. Penelitian menunjukkan bahwa flavonoid dapat menurunkan jumlah leukosit, terutama eosinofil yang meningkat akibat inflamasi. Contoh tanamannya yaitu daun kelor, Juniperus poenicea, dan daun sungkai. Yang keempat adalah antibakteri. Antibakteri merupakan senyawa yang digunakan untuk mengontrol pertumbuhan bakteri yang bersifat parasit dan merugikan. Pengendalian pertumbuhan mikroorganisme bermaksud untuk mencegah penyebaran infeksi dan penyakit, membunuh mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, serta mencegah suatu bahan dari pembusukan dan perusakan oleh mikroorganisme. Salah satu senyawa fenol yang dapat menjadi agen antibakteri adalah senyawa flavonoid yang terkandung dalam jeruk nipis. Jeruk nipis dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan kandungan minyak atsiri dan flavonoid yang ada di dalamnya. Yang kelima adalah antidiabetes. Senyawa flavonoid merupakan senyawa antioksidan yang mempunyai efek hipoglikemi untuk penderita diabetes mellitus,
Quercetin yang termasuk dalam jenis flavonoid kelompok flavonol mampu menghambat GLUT2 mukosa usus yang mengakibatkan turunnya absorpsi glukosa, sehingga dapat menyebabkan penyerapan glukosa dan fruktosa dari usus berkurang sehingga kadar glukosa darah juga menurun. GLUT2 adalah transporter mayor glukosa di usus pada kondisi normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme aktivitas antioksidan flavonoid secara in vitro. Flavonoid adalah senyawa polifenol yang dikenal memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Mekanisme aktivitas antioksidan flavonoid secara in vitro dapat dijelaskan melalui beberapa jalur utama, yaitu yang pertama, penangkapan radikal bebas. Flavonoid bertindak sebagai donor elektron atau atom hidrogen untuk menetralisir radikal bebas seperti radikal hidroksil, superoksida, dan radikal peroksil. Hal ini mengurangi reaktivitas radikal bebas sehingga kerusakan oksidatif pada biomolekul seperti lipid, protein, dan DNA dapat dicegah. Yang berikutnya, peningkatan ion logam. Beberapa flavonoid dapat meningkatkan ion logam transmisi seperti besi atau Fe2+ atau Fe3+, dan tembaga yaitu CO2+. Logam ini dapat memicu pembentukan radikal bebas melalui reaksi Fenton dan Haber-Weiss. Dengan meningkatkan ion logam, flavonoid menghambat proses ini. Yang berikutnya, inhibisi enzim penghasil radikal bebas. Flavonoid dapat menghambat aktivitas enzim yang memproduksi radikal bebas seperti xanthine oksidasi, lipoksigenasi, dan NADPH oksidasi. Inhibisi enzim ini menurunkan produksi spesies reaktif oksigen dan nitrogen. Yang berikutnya, regenerasi antioksidan endogen. Flavonoid dapat membantu meregenerasi antioksidan endogen seperti glutathione atau GSH, vitamin C, dan vitamin E sehingga aktivitas antioksidan alami tubuh dapat dipertahankan atau dapat ditingkatkan. Yang berikutnya, menghambat peroksidasi lipid. Flavonoid dapat menghentikan reaksi berantai pada proses peroksidasi lipid dengan menangkap radikal lipid atau menghambat pembentukan hidroperoksida lipid atau LOOH. Jadi, secara in vitro, flavonoid menunjukkan kemampuan antioksidan yang sangat efektif melalui mekanisme penangkapan radikal bebas, pengkelatan ion logam, inhibisi enzim peroksidan, peningkatan enzim antioksidan endogen, dan perlindungan biomolekul dari kerusakan oksidatif. Aktivitas ini tidak hanya mencegah kerusakan sel akibat stres oksidatif, tetapi juga berpotensi melindungi tubuh dari berbagai penyakit dan berhubungan dengan oksidasi seperti kanker, penyakit kardiovaskular, dan neurodegeneratif. Aktivitas flavonoid sebagai antioksidan dapat dievaluasi secara ilmiah untuk mendukung pemanfaatannya dalam penelitian medis, terutama dalam pengembangan produk farmasi. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja flavonoid sebagai antioksidan secara in vivo. Nah, untuk mekanisme kerja secara in vivo ini merupakan mekanisme yang mengacu pada proses atau reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme hidup yang ada. Jadi untuk mekanisme kerja flavonoid sebagai antioksidan secara in vivo ini dimulai dari kita mengonsumsi makanan yang mengandung flavonoid seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Salah satu contoh buah-buahan yang mengandung flavonoid dan dia juga sebagai antioksidan itu contohnya itu jeruk. Nah, ketika kita mengonsumsi jeruk, maka proses pencernaannya itu dimulainya itu di mulut. Nah, di mulut ini flavonoid mengalami proses dekonjugasi atau pemisahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dan sebagian kecil flavonoid juga dengan ukuran molekul kecil dapat langsung diserap.
Setelah dicerna di mulut, selanjutnya terjadi di lambung. Di lambung ini, proses dekonjugasi dan penyerapan flavonoid ini berlanjut. Setelah terjadi proses penyerapannya di lambung, selanjutnya terjadi di usus. Di usus halus dan usus besar ini merupakan proses penyerapan utama flavonoid yang terjadi. Nah, di sini flavonoid mengalami berbagai proses metabolisme seperti deglikosilasi atau pelepasan gula dari struktur flavonoid, kemudian metilasi atau penambahan asam glukuronat, degradasi atau perubahan menjadi senyawa fenolik yang lebih sederhana. Selanjutnya, konjugasi dan dekonjugasi atau proses penggabungan dan pemisahan senyawa lain dengan flavonoid. Nah, selanjutnya setelah mengalami metabolisme, flavonoid yang telah berubah bentuk ini kemudian diserap ke aliran darah dan siap didistribusikan ke seluruh tubuh. Flavonoid yang telah diserap dan didistribusikan ke seluruh tubuh ini melalui aliran darah dan akan terjadi metabolisme di hati. Hati ini merupakan organ yang utama juga dalam metabolisme flavonoid. Proses di hati ini, flavonoid mengalami berbagai reaksi seperti metilasi, glukuronidasi, sulfasi, oksidasi, hidrolisis, dan dehidrolisis. Tujuannya adalah untuk mengubah flavonoid menjadi bentuk yang lebih polar sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Setelah terjadi proses metabolisme di hati, kemudian terjadilah proses ekskresi. Flavonoid dan hasil metabolismenya ini kemudian akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin dan feses. Selanjutnya, mekanisme kerja antiinflamasi. Flavonoid memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi dengan mekanisme kerja menghambat kerja dari siklus oksigenase. Saat ada benda asing, cedera atau infeksi, sel-sel tubuh merespon dengan sinyal inflamasi yang memicu aktivitas jalur inflamasi. Selanjutnya, membran sel yang rusak akan melepaskan fosfolipid. Fosfolipid ini adalah komponen utama dari membran sel. Enzim fosfolipase akan diaktifkan dan mulai memecah fosfolipid menjadi asam arakidonat yang terletak dalam membran sel. Asam arakidonat ini yang dihasilkan dari pemecahan fosfolipid akan digunakan sebagai substrat untuk enzim siklooksidase. Selanjutnya, enzim siklooksidase akan mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin dan tromboksanes yang merupakan mediator utama dalam inflamasi dan nyeri. Selanjutnya, penghambatan oleh flavonoid. Flavonoid bekerja dengan cara menghambat aktivitas siklooksidase. Dengan mengikat situs aktif siklooksidase, flavonoid menghalangi konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin. Akibatnya, produksi prostaglandin yang berkontribusi terhadap peradangan dan nyeri akan berkurang. Mekanisme kerja antidiabetes. Penyakit diabetes mellitus merupakan keadaan di mana glukosa darah berlebih dan insulin tidak dapat mengkompensasi kelebihan glukosa tersebut. Flavonoid memiliki gugus C-aryl glukosida yang menginhibisi sodium glukose kontransporter dengan mekanisme memutus ikatan glikosida pada sodium glukose kontransporter. Mekanisme kerja antibakteri. Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri di mana menghambat pertumbuhan dan metabolisme bakteri dengan cara merusak membran sitoplasma dan mendenaturasi protein sel bakteri. Mekanisme kerja antihipertensi. Mekanisme kerja senyawa flavonoid sebagai antihipertensi. Senyawa quercetin dalam flavonoid dapat menghambat angiotensin converting enzim melalui kemampuan mengikat ion logam seperti seng yang memperlambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang menyebabkan pembuluh darah menyempit dan mengurangi stres oksidatif.
Berdasarkan pokok pembahasan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa flavonoid merupakan kelompok senyawa fenolik yang paling beragam dan dapat ditemukan di hampir seluruh tumbuhan yang pada umumnya terdapat pada jaringan epidermis, pada daun dan kulit buah. Senyawa ini juga memiliki struktur kimia yang khas dan berperan penting dalam berbagai fungsi biologis. Senyawa ini tidak hanya berfungsi sebagai antioksidan, tetapi juga memiliki aktivitas antibakteri, antiinflamasi, dan antidiabetes. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.